Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan pagi hari ini yaitu masih di analisis rangkaian AC. Untuk sub pokok bahasannya yaitu terkait analisis mesh dan juga super mesh ya. Mengenai mesh dan juga super mesh masih sama seperti yang di rangkaian DC, bedanya di rangkaian AC adalah menggunakan bilangan kompleks. Oke, ini sekilas mengenai analisis mesh dan juga rangkaian-rangkaian di analisis mesh ya, atau sering juga disebut sebagai arus loop, di mana arus loop merupakan arus yang dimisalkan mengalir dalam suatu loop ya. Loop itu berarti di dalam rangkaian disebut sebagai lintasan tertutup. Jadi untuk arus loop sebenarnya itu tidak dapat diukur. Jadi ini adalah arus permisalan. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai analisis node ya. Jadi di analisis mesh ini berbeda dengan analisis node. Ya, pada analisis ini prinsipnya itu menggunakan hukum Kirchhoff 2 ya, atau KVL, Kirchhoff Voltage Law. Ya, di mana jumlah tegangan pada satu lintasan tertutup sama dengan 0. Atau arus merupakan parameter yang tidak diketahui. Di mana waktu analisis node kita menggunakan hukum Kirchhoff arus. Nah, namun di analisis mesh ini kita menggunakan hukum Kirchhoff tegangan, KVL. Analisis ini dapat diterapkan pada rangkaian sumber searah atau DC maupun sumber bolak-balik ya pada AC. Jadi pada materi hari ini adalah menggunakan sumber bolak-balik atau AC. Di dalam analisis mesh yang perlu diperhatikan ya, ini ada beberapa. Buatlah pada setiap loop arus asumsi yang melingkari loop. Jadi nanti di dalam loopnya kita buat suatu arus asumsi. Pengambilan arus loop itu terserah kita. Yang terpenting itu masih dalam satu lintasan tertutup. Nah, arah arus itu dapat searah satu sama lain ataupun berlawanan, baik searah jarum jam maupun berlawanan arah dengan arah jarum jam. Nah, tapi diusahakan konsisten ya. Biasanya jumlah arus loop menunjukkan jumlah persamaan arus yang terjadi ya. Metode ini mudah jika sumber pencatunya adalah sumber tegangan. Apabila ada sumber arus maka diperlakukan sebagai supermesh. Pada supermesh nanti pemilihan lintasannya menghindari sumber arus karena pada sumber arus tidak diketahui besar tegangan terminalnya. Nah, kita langsung ke contoh saja ya. Rangkaian di contoh ini ada satu buah resistor, ada satu buah kapasitor ya, ada V sumber dan juga ada I sumber. Nah, di rangkaian ini yang ditanyakan adalah tentukan nilai V pada C1, berarti V di sini. Nah, berapa nilai V-nya? Menggunakan analisis mesh. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama seperti biasa kita perlu konversi nilainya ke bentuk fasor karena ini menggunakan analisis rangkaian AC. Lalu kita cari untuk reaktansi kapasitifnya ya. Untuk yang resistor masih nilai 10 ohm. Untuk yang kapasitor C ini kita cari menggunakan rumus 1 per J omega C atau minus J per omega C.
Omeganya dilihat dari persamaan tegangan atau persamaan arusnya ya. Di sini dilihat adalah 3T, berarti omeganya adalah 3. Nah, ini menggunakan Kirchhoff Voltage Law, di mana sigma V sama dengan 0. Kita juga menggunakan hukum Ohm ya, di mana V sama dengan I dikali R. Tegangan sama dengan arus dikali dengan nilai hambatan. Untuk langkah pertama kita ubah ke bentuk fasor dulu. Untuk nilai-nilai yang ada di dalam rangkaian, yang perlu kita ubah adalah I sumber, C, dan I sumber. Untuk R-nya masih sama ya. Kita konversi dulu, di mana V ini kita konversi menjadi 10 sudut 90 derajat. Ya, di mana nanti antara Vs dengan Is itu berbeda fasa 90 derajat. Ya, karena V-nya adalah 90 derajat untuk sudutnya, berarti untuk I ini sudutnya adalah 0. Nah, selisih antara cos dan juga sin itu sebesar 90 derajat. Lalu kita cari nilai XC-nya. XC sama dengan 1 per J omega C. Omeganya adalah 3. Lalu didapatkan 1 per J3 dikali C. C-nya adalah 1 per 30. Jadi 1 per J3 dikali 1 per 30. Lalu ini kita hitung jadi 1 per J1 per 10. Ini jadi hasilnya adalah minus J10. Ini untuk XC. XC sudah dapat, lalu I juga sudah. I-nya itu 1 sudut 0 derajat ya. Karena ini kan 1 sin sebetulnya. Ya, 1 sin 3T. 1 sudut 0 derajat. I-nya sudah dapat, V-nya sudah dapat. Lalu kita ubah rangkaiannya menjadi nilai yang sudah dalam bentuk fasor. Ya, Vs-nya udah 10 sudut 90 derajat, R-nya masih 10 ohm. Nilai C1-nya adalah minus J10, lalu I sumbernya adalah 1 sudut 0 derajat. Lalu langkah selanjutnya adalah analisis dengan memperhatikan arah loopnya. Nah, jelas nanti saat kita pengerjaan konsisten. Ya, nanti pada pengerjaan ini kita gunakan arah loopnya adalah searah jarum jam. Oke, di rangkaian ini diperhatikan kita buat ada 2 buah loop ya. Loopnya kita buat searah jarum jam. Ini ada I1, lalu ada I2. Ya, semuanya adalah searah jarum jam. Pertama, kita tinjau loop pada I1 dulu, berarti sebelah kiri, di mana I1 nanti akan melewati Vs, lalu R1, lalu C1. Nah, kita gunakan Kirchhoff Voltage Law, di mana sigma V sama dengan 0. Berarti kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan tegangan yang ada di Vs, tegangan yang di R1, dan tegangan yang di C. Jika dijumlahkan sama dengan 0. Berarti kita masukkan rumusnya ya.
Vs ditambah dengan V pada R1 ditambah V pada C sama dengan 0. Ya, kita masukkan nilainya. Ini karena arahnya adalah searah jarum jam, maka di Vs bertemu dengan negatif ya. Jadi Vs adalah negatif 10 sudut 90 derajat. Lalu pada R1, V pada R1 adalah I1 dikali dengan R. Ya, 10 kali I1. Lalu pada C, nah di C ini mengalir dua arus ya. Arus I1 arahnya adalah ke bawah, arus I2 arahnya ke atas. Jadi ini arusnya berlawanan. Sehingga kita tuliskan di dalam rumusnya untuk VC di mana XC-nya adalah minus J10 karena arusnya saling berlawanan. Kita lihat yang kita tinjau itu I berapa ya, karena ini adalah I1 berarti I1 dikurangi dengan I2 ya, posisinya itu kita sedang meninjau I1 ya, sama dengan 0. Nah itu ya, itu ada keterangan di C1 dilewati 2 loop arus. Oke, lalu kita pindahkan deh, yang ini kita pindahkan ke kanan ya. Jadi 10I1 minus J10 I1 min I2 sama dengan 10 sudut 90 derajat. Nah, yang ini J10 kita kalikan dengan I1 dan dengan I2. Kita dapatkan minus J10 I1 plus J10 I2. Selanjutnya ini yang I1 bisa kita keluarkan ya. I1 kali 10 minus J10 ditambah J10 I2 sama dengan 10 sudut 90 derajat. Kita dapatkan untuk persamaan 1. Ya, sampai sini dengan meninjau loop 1 kita dapatkan persamaan 1. Selanjutnya adalah kita tinjau untuk loop I2. Jadi loop I2 karena nilai arus IS-nya berlawanan dengan arah loop ya. Nanti hasilnya adalah negatif. Ya, dimana I2 sama dengan negatif 1 sudut 0 derajat. Nah, jadi ini tidak perlu kita cari lagi karena IS sudah ada nilainya. Ya, ini untuk I-nya sudah ada nilainya. Hanya saja dia arahnya berlawanan ya. IS-nya dia panah ke atas, I2 searah jarum jam. Sehingga untuk I2 sama dengan minus 1 sudut 0 derajat. Yaitu kita sudah punya dua persamaan. Ya, persamaan 1 dan persamaan 2. Lalu kita substitusikan untuk persamaan 1 dan juga persamaan 2-nya ya. Oke, karena yang I2 sudah ada nilainya, di mana nilainya minus 1 sudut 0 derajat, berarti ini langsung kita masukkan ke dalam persamaan 1. Nah, di persamaan 1 kita dapatkan adalah I1 dikali 10 minus J10 ditambah J10 dikali I2. Nah, ini I2-nya kita masukkan nilai yang sudah ada di persamaan 2. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan. Nah, jadi di persamaannya adalah I1 10 minus J10 plus J10 dikali minus 1 sudut 0
derajat ya. Lalu kita kalikan J10 sudut 0 derajat sama dengan 10 sudut 0, sudut 90 derajat. Oke, jika sudah, ini kita posisinya kita pindah ke kanan ya. Jadi I1 10 sudut J10 sama dengan, karena pindah ruas, jadi 10 sudut 90 derajat plus J10 ya. J10 itu sama dengan J10 sudut 0 derajat. Berarti 0 derajatnya bisa kita hilangkan. Lalu persamaan ini kita konversi ke bentuk rektangular ya. Kita konversi ke bentuk rektangular dari yang 10 sudut 10 sudut 90 derajat dan juga J10. Ya, kita konversi dulu ya. Ya, X sama dengan R cos theta plus J R sin theta. Kita masukkan ya. R-nya adalah 10, kemudian sudutnya adalah 90 ya, cos 90 plus J10 sin 90 juga. Nah, yang ini didapatkan 10 cos 90 adalah 0, ditambah sin 90 adalah 1, jadi 0 plus J10 dikali 1 hasilnya adalah J10. Lalu kita dapatkan ya I1 10 minus J10 sama dengan J10 yang tadi kita dapatkan ditambah dengan J10. Nah, J10 ditambah dengan J10 hasilnya adalah J20. Yang sebelah kiri kita pindah ruaskan jadi pembagian ya. I1 sama dengan J20 dibagi dengan 10 minus J10. Dan lalu kita konversikan ke polar agar lebih mudah dalam perhitungan ya. Kita konversikan ke polar berarti bagian atas J20 kita konversikan yang warna merah, dan juga yang bagian bawah 10 min J10 kita konversi juga. Kita cari dulu yang J20 ya. Dengan menggunakan rumus R1 ya, kita buat R1 ya untuk yang warna merah. R1 sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. A-nya yang bagian atas adalah 0, jadi 0 kuadrat, plus B-nya adalah 20, jadi 20 kuadrat. Didapatkan R1 adalah 20. Lalu untuk sudut tetanya, theta 1 sama dengan tan min 1 B dibagi dengan A. B-nya 20, A-nya 0. Ya, ini didapatkan untuk theta satunya adalah 90 derajat. Jadi untuk yang J20 ya, J20 kita dapatkan nilainya 20 sudut 90 derajat. Lalu yang bagian bawah 10 minus J10 kita konversikan ya. R2 sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, di sini A dengan B-nya sama-sama 10, didapatkan adalah akar 200 ya. Akar 200 sama dengan 14,1. Lalu untuk sudut theta 2-nya adalah tan min 1 B per A. Ya, B-nya itu adalah minus 10, A-nya adalah 10. Didapatkan hasilnya adalah minus 45 derajat.
Ya, jadi untuk bentuk polarnya adalah 14,1 sudut minus 45 derajat. Oke, kita masukkan kembali ke dalam rumus ya. 20 sudut 90 derajat dibagi 14,1 sudut minus 45 derajat. Ya, 20 dibagi 14,1 didapat hasilnya adalah 1,4. Lalu untuk sudutnya, jika pembagian berarti dikurangi 90 derajat dikurangi minus 45. Nah, jadi plus ya. 90 plus 45 hasilnya adalah sudut 135 derajat. Ya, kita dapatkan I satunya ya. Nah, lalu yang kita cari adalah V pada C1 bagian sini ya. Kita cari V-nya, V pada C1. Ya, kita gunakan hukum Ohm di mana rumusnya adalah V sama dengan I dikali R. Nah, lalu karena di bagian C ini itu mengalir dua buah loop ya. Dua loop di mana loop I1 dari atas ke bawah, lalu I2 dari bawah ke atas, jadi berlawanan. Maka untuk I-nya adalah I1 dikurang I2 dikali, karena komponen di sininya adalah C, berarti yang dikalikan nilai resistansinya kita gunakan reaktansi XC ya. Jadi I1 min I2 dikali XC. Ya, VC sama dengan kita masukkan nilainya. Oke, lalu kita masukkan nilainya ya. Untuk I1 adalah 1,4 sudut 135 derajat dikurangi I2-nya adalah minus 1 sudut 0 derajat dikalikan XC. XC-nya adalah minus J10. Di bagian ini karena minus dengan minus ya, ini jadi positif. Kita sederhanakan jadi seperti ini. VC sama dengan 1,4 sudut 135 derajat plus 1 sudut 0 derajat dikali minus J10. Lalu kita konversi ya ke rektangular dengan menggunakan rumus seperti biasa. Z sama dengan R cos theta plus J R sin theta. Ya, kita beri warna merah ya dan warna biru. Nah, ini saya persingkat saja di sini hasilnya yang sudah didapatkan. Konversi dari 1,4 sudut 135 hasilnya adalah ini ya, minus 1 plus J. Sedangkan yang 1 sudut 0 derajat ini hasilnya adalah 1. Lalu yang di sini ini minus 1 dengan 1 berarti ini hasilnya 0 ya. 0 ditambah J tinggal J-nya saja dikalikan dengan minus J10 ya. Jadi J dikali minus J10 hasilnya adalah minus J kuadrat 10. Nah, kita tahu bahwa J kuadrat nilainya adalah minus 1. Sehingga didapatkan adalah minus J kuadrat ya, berarti minus J kuadrat nilainya adalah minus 1, berarti minus dikali minus 1 dikali 10. Ini minus kali minus 1 hasilnya 1 dikalikan 10, maka hasilnya adalah 10 volt. Ya, VC adalah 10 volt. Kita konversikan ya menggunakan yang sin ya. Jadi VC kita dapatkan 10 sin 3T volt. Nah, ini nilai tegangan pada VC.
Nah, kalau nanti kita perhatikan dari nilai VC ini dengan nilai VC menggunakan metode NOT ya, ini hasilnya sama. Nanti silakan dicek kembali. Ini VC yang didapatkan menggunakan analisis mesh. Nah, di mana hasilnya akan sama dengan VC yang digunakan pada analisis node. Yaitu untuk yang contoh pertama ya, kita lanjut ke contoh kedua yang super mesh. Ini rangkaiannya lebih kompleks lagi. Nah, ini ada sumber yang pertama ya, ini sumber arus, ini ada tegangan. Nah, ini sama ya, cari nilai V pada C1. Nah, C1-nya yang ini kita cari V pada C1. Analisisnya adalah super mesh. Untuk langkah-langkahnya, konversi nilainya ke dalam bentuk Fasor. Nah, ini untuk XC-nya kita gunakan Kirchhoff voltage law lagi, hukum Ohm juga. Nah, lalu itu ada parameter di soal ya. Ini arusnya ada yang cos, kemudian arus yang sebelah kanan adalah sin. Tegangannya berbentuk cos. Nah, kita gunakan sin sebagai acuannya ya, di mana beda fase antara cos dan sin adalah 90 derajat. Oke, kita konversi untuk I1 ya. I1 berarti yang sebelah kiri. 5 cos 2T kita konversi 5 sudut 90 derajat. Nah, ini cosnya 90 derajat, berarti yang sin kita gunakan 0 derajat ya. V2 adalah 2 sudut 0 derajat. Lalu V1-nya dia cos jadi 10 sudut 90 derajat. Lalu XC ya. XC-nya adalah minus J per omega C. Minus J per omeganya adalah 2. Kita lihat di dalam rangkaian. Omeganya 2, lalu C-nya adalah 1/30. Ya, ini jadi 1/15 ya. Minus J per 1/15 hasilnya adalah minus J15. Ya, kita sudah dapatkan I1, I2, V1 dan juga XC. Kita masukkan ke rangkaian ya. Jadi nilai rangkaiannya sudah kita ubah. I1 adalah 5 sudut 90, I2 2 sudut 0 derajat, V1-nya 10 sudut 90 derajat. Untuk C1-nya minus J15. R2-nya ya. R2 sama, R1 juga masih sama. Oke, selanjutnya berarti adalah menentukan arah loop, searah jarum jam atau berlawanan. Nah, tapi kita gunakan satu arah ya, searah jarum jam saja ya, agar konsisten. Oke, perhatikan di gambar, berarti ini di rangkaian terdapat 3 buah loop. Nah, loop sebelah kiri kita sebut sebagai loop I1. Lalu loop yang di tengah adalah I2. Lalu loop yang di sebelah kanan itu adalah I3. Berarti nanti ada 3 persamaan. Oke, sekarang kita tinjau loop pada I1. Di I1 ini sudah ada nilai arusnya ya. Loop I1 karena ini arahnya adalah sama, berarti I1 sama dengan 5 sudut 90 derajat
Oke, ini berarti sudah jadi nilainya. Ini untuk persamaan 1. Ya, selanjutnya kita tinjau di I2. Ya, I2 ini karena nilai I-nya belum ada, berarti bakal lebih kompleks lagi. Kita gunakan hukum Kirchhoff tegangan, di mana sigma V sama dengan 0. Ya, berarti V pada R1, berarti kita lihat di I2 ya. Yang dilewati I2 adalah R1, R2, V1, dan C1. Ada 4. Ya, berarti jika dijumlahkan keempat ini sama dengan 0. Ya, V pada R1 ditambah V pada R2 yang ini, lalu V1 itu yang di atas, lalu V C1 ya sama dengan 0. Kita masukkan nilainya untuk V R1. Perhatikan ya, di R1 ini juga ada 2 arus loop yang mengalir. Ya, I1 dari bawah ke atas, lalu ini I2. I2 dari bawah ke atas, lalu I1 dari atas ke bawah. Ya, ada 2 loop yang berlawanan pada R1. Karena posisinya kita adalah sedang meninjau I2, berarti V pada R1 adalah R1 dikali I2 dikurangi I1. Lalu V pada R2, di R2 berarti ini mengalir 1 loop saja ya. Jadi R2 dikali I2 ditambah V1 ditambah ini XC pada C1 ya. Ya, ini XC lah atau ZC. Nah, di C ini juga ada 2 buah arus ya yang mengalir. I2 berarti dari atas ke bawah, lalu I3 dari bawah ke atas, berarti berlawanan arah. Karena kita sedang meninjau I2, berarti I2 dikurangi I3 sama dengan 0. Oke, lalu kita masukkan nilainya. R1 10 dikali I2 min 1 ditambah R2 nya adalah 5 dikali I2, V1 nya 10 sudut 90, lalu ZC nya atau XC nya adalah minus J15. Minus J15. Untuk yang V1 nya ya, ini yang 10 sudut 90, kita pindah ke kanan, jadi minus 10 sudut 90 derajat. Ya, ini jadi persamaan kedua. Oke, itu sampai situ ya untuk tinjau di loop I2. Selanjutnya kita tinjau loop pada I3. Nah, ini sambil saya hapus. Di I3 ini nilainya juga sudah ada 2 sudut 0 derajat. Tapi karena arah arusnya berlawanan dengan I3, jadi ini arah arus I3 ke bawah, tapi panah I-nya ini ke atas ya. Jadi I3 sama dengan minus 2 sudut 0 derajat. Nah, kita dapatkan persamaan 3. Ya, ini 1, 2, 3 sudah kita dapatkan.
Setelah sudah kita dapatkan persamaannya ya, lalu ketiga persamaan tadi kita substitusikan. Kalau dilihat dari nilainya tadi I1 dan juga I3 itu sudah ada nilainya, sedangkan yang I2 belum ada. Jadi kita gunakan persamaan 2 dan persamaan 1 sama 3-nya kita masukkan ya. Karena untuk I1 dan I3 sudah diketahui. Oke, tadi persamaan 2 kita dapatkan 10 dikali I2 min I1 ditambah 5 kali I2 minus J15 I2 dikurang I3 sama dengan minus 10 sudut 90 derajat. Ini untuk persamaan 2. Nah, lalu kita masukkan nilai yang di I1 sama I3 ya, yang sudah ada nilainya I1 dan juga I3. Nah, ini sebelumnya dikalikan dulu ya. 10 dengan I2, 10 dengan I1, J15 dengan I2, J15 dengan I3. Nah, kita dapatkan minus 10 I1 ditambah 10 I2 ditambah 5 I2 dikurang J15 I2 ditambah J15 I3. Selanjutnya kita masukkan nilai dari I1 ya. I1 itu 5 sudut 90 derajat. Lalu ini ada I3 minus 2 sudut 0 derajat. Nah, selanjutnya kita dapatkan ini jadi minus 50 sudut 90 derajat. Lalu ini yang I2 bisa kita kelompokkan ya. Ini sama-sama I2 kita kelompokkan. Jadi 15 min J15 dikali I2. Ini jadi minus J30 sudut 0 derajat sama dengan minus 10 sudut 90 derajat. Lalu kita pindah ruas ke kanan ya. Jadi di sebelah kiri tinggal yang ini. Ya, itu I2-nya bisa kita simpan di depan. Jadi I2 dikali 15 minus J15. Yang lainnya kita pindah ke kanan. Ini minus 10 sudut 90 derajat plus 50, ini dari negatif pindah ruas jadi positif, 50 sudut 90 derajat plus J30. Nah, ini sudah J30 ya. Jadi yang merah dan biru ini saya tandai lalu kita konversi. Ya, konversi ke bentuk rektangular. Nah, rumus yang digunakan Z sama dengan R cos theta plus J R sin theta ya. Yang merah dulu itu berarti R-nya adalah minus 10, sudutnya 90, lalu J min 10 sin 90. Nah, ini dihitung hasilnya adalah minus J10. Ini untuk yang Z warna merah. Yang ini ya, konversi dari minus 10 sudut 90 derajat. Lalu untuk yang biru 50 sudut 90 derajat didapatkan hasilnya adalah J50. Nanti silakan sambil dicoba ya konversinya. Ini saya tuliskan langsung hasilnya saja. Ya, lalu hasil ini kita masukkan ke dalam rumus. Ya, ini didapatkan itu berarti minus J10 ditambah J50 ditambah J30.
Ya, didapatkan hasilnya adalah J70. J70, lalu yang ini 15 dikurangi J15 bina ruas jadi pembagian ya. Jadi yang hasil penjumlahan ini J70 dibagi 15 min J15. Lalu kita konversi lagi ke dalam bentuk polar agar lebih mudah dalam perhitungan. Ya, yang warna merah kita beri nama R1 ya. Akar A kuadrat plus B kuadrat. Di atas itu yang J70 berarti A-nya adalah 0. 0 kuadrat, B-nya 70 kuadrat. Hasilnya adalah 70. Lalu sudutnya theta 1 adalah tan minus 1 B per A. B-nya 70, A-nya 0. Hasilnya adalah 90 derajat. Jadi untuk yang merah itu 70, sudut 90 derajat. Selanjutnya yang bagian bawah kita beri warna biru ya, R2. Akar A kuadrat plus B kuadrat. Yaitu A dan B-nya sama. 15 kuadrat plus 15 kuadrat hasilnya adalah 21,2. Lalu untuk sudut tetanya didapatkan minus 45 derajat. Kita masukkan lagi ke dalam rumus ya. I2 sama dengan 70 sudut 90 derajat dibagi 21,2 sudut minus 45 derajat. Ya, 70 dibagi 21,2 untuk sudutnya 90 dikurangi minus 45. Dapatnya adalah sudut 135 ya. Jadi hasil akhirnya 3,3 sudut 135 derajat. Ini untuk I2. Ya, kita sudah dapat I2 nih. Sedangkan yang dicari itu adalah V pada C1. Ya, untuk menghitung V pada C1 kita gunakan hukum Ohm. V sama dengan I dikali R, di mana V pada C adalah I dikali dengan XC. Ya, karena di C ini dia mengalir dua loop ya. Loop I2 dari atas ke bawah, loop I3 dari bawah ke atas. Maka karena kita meninjau dari I2 ya, jadi VC sama dengan I2 min I3 dikali XC. I2-nya kita dapatkan tadi adalah 3,3 sudut 135 derajat. Lalu dikurangi I3 ya. I3-nya adalah minus 2 sudut 0 derajat dikali XC. XC-nya adalah J minus J15. Ini minus dengan minus, ini jadi plus ya. Lalu kita konversi ke bentuk rektangular seperti biasa ya. Z sama dengan R cos theta plus J R sin theta. Untuk yang warna merah kita dapatkan adalah 3,3 cos 135 plus J 3,3 sin 135. Ya, didapatkan hasilnya adalah kita kalikan ya, min 2,33 plus J 2,33. Untuk yang biru 2 sudut 0 derajat didapatkan hasilnya adalah 2. Ya, ini saya tuliskan hasil akhirnya saja, nanti sambil dicoba ya. Oke, lalu kita masukkan lagi ke dalam rumus ya. VC sama dengan ini minus J15 dikalikan hasil konversi tadi minus 2,33 ditambah
J2,33 ditambah 2. Jadi yang ini hasil yang merah ya, 2-nya hasil yang biru, yang 2 sudut 0. Ini minus 2,33 dengan plus 2. Ini bisa kita jumlahkan ya. Hasilnya adalah 0,33. Ya, jadi minus J15 dikali minus 0,33 ditambah J2,33. Selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk polar. Ya, kita cari masing-masing R-nya berapa dan sudut tetanya berapa. Ini langsung saya ringkas saja ya. Dimana hasil yang didapatkan untuk yang minus J15 hasilnya adalah 15 sudut minus 90 derajat. Nah, untuk konversi yang ini, lalu konversi yang biru didapatkan hasilnya adalah 2,35 sudut 95 derajat. Ya, ini perkalian ya. Perkalian berarti 15 dikali 2,35 lalu minus 90 ditambah 98 derajat. Ya, ini hasilnya 8 ya. Jadi VC-nya adalah 35,25 sudut 8 derajat. Volt ini ya, tegangan pada VC. Kita konversikan jadi 35,25 sin 2T. Ini sudutnya adalah 8 derajat volt. Yaitu untuk cara menghitung analisis rangkaian pada rangkaian AC menggunakan mesh, analisis mesh dan juga analisis super mesh. Ya, saya kira itu dulu, silakan dipelajari ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.